Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya dan Haryo untuk remedial ujian 11 1 DevOps dan sysadmin. Saya bakal ngedeploy web berbasis Laravel yang ada database-nya juga dan juga bisa monitoring Hapoxi dan lain. Kita langsung aja ya. Oke, ini saya sudah ada VM yang udah terupdate dan diupgrade. Nah, belum kita setting dulu network, kita tambahkan adapter kedua, masa only, adapter ke-6 juga VM2, adapter 2, masa only, adapter 6. Kita run dua-duanya, kita setting awal dulu ya. Kita setting yang VM1. Oke, kita login, sudah Nah, untuk pertama kita bakal setting IP-nya dulu. IP-nya 200.205. Kita save, apply. Kita lihat, yep, sudah ada ya 105. Kita coba ping. Oke, bisa saya. Sekarang kita ke kita ganti hostname-nya dulu. Ke VM1 dan Haryo. Untuk VM1 sysadmin. Oke, sudah ya. Di situ kita ke VM yang kedua. Sudah kita IP lagi. Ini false. Braces untuk yang ini kita gunakan tambah 1 aja ya, jadi 6. Oke, apply. Habis itu kita ganti lagi hostname-nya, set hostname VM2 dan Haryo untuk ini DevOps. Ya sudah. Oh ya, kita coba pin dulu. Bisa IP. Yep, sudah ada. Yang tadi juga sudah ada ya. Oke, sekarang kita coba bakal SSH. Oke, baik. IP. Coba pin. Bisa, kalau bisa juga, berarti ini cuma lemot ya. Oke. Nah, oke. Kita sudah ya, ini sudah keganti ya. Ya. Oke, kita ke root. Di situ kita bakal bikin asap untuk semua file yang kita punya.
Habis itu kita chom dulu ya, biar nggak ada masalah nanti. Oke, kita ke asapnya. Nah, di sini kita bakal git clone dari web yang tadi saya yang bikin pas ujian ya. Nah, GitHub, dia web ujian, kita copy, git clone, terus link yang tadi, kita enter. Bisa. Sekarang kita bikin docker filenya. Nah, pertama adalah from, ini image yang bakal di download, yaitu php. Habis itu kita ke apt kita update. Ini buat update ya, update ininya kalau emang belum diupdate. Instalasinya ya. Habis itu kita download komposer pakai curl ss get standar. Install directory, maksudnya install pakai PHP ya, menjalan pakai PHP. Jadi dijalankan directory sama dengan circle habis itu kita install ekstensi docker yaitu pdo mysql. Jadi biar si PHP nya ini bisa connect ke database MySQL. pdo MySQL default directory-nya gr. Ini kita allow super user biar kalau pas install komposernya itu langsung akun root pas apa namanya super user. Jadi nggak usah lagi pakai peringatan atau warning. Komposer ini buat artisan serve ya, biar jalan. Oke, sudah untuk ininya docker filenya.
Setelah docker file, kita bikin keygennya biar bisa kalau SSH ke mesin kedua nggak usah lagi pakai password. Oke, di situ kita ya, mesin kita. Yes. Coba ini ada masalah mesinnya. Oh, coba kita SSH sekarang ya. Yap, udah nggak usah pakai password lagi ya. Jadinya dia langsung. Oke, kita exit aja. Biar kita balik lagi ke VM1. Oke, udah di VM1 lagi. Sekarang kita install Ansible. Kita bikin Docker Compose-nya ya. Ini versi ya, versionnya situ. Kita lihat service. Pertama itu webpage, dia untuk image-nya adalah webpage network yang dipakai SAP SNAP. Untuk portnya bakal digunain 8081 8083. Environment-nya DB connection-nya pakai MySQL. Untuk DB hostnya adalah DB suspend. Untuk portnya adalah 30 Oke, DB portnya adalah 3306. Database-nya
adalah Laravel DB. Untuk username-nya Ben. Di situ DB password yang digunakan dan paste. Habis itu kita service yang kedua untuk database-nya, DB Ben, database Ben. Image-nya adalah MySQL 8.0 versinya. Habis itu untuk kontainernya, nama kontainernya Ben sama servisnya, network yang digunain sama subnet. Sekarang environment-nya MySQL database-nya Laravel DB. Untuk usernya Ben, passwordnya kita samain aja. Habis itu root passwordnya simple aja ya, root. Habis itu volumesnya adalah asap vol di directory var lib MySQL. Sekarang kita config networknya yaitu subnet, drivernya adalah bridge. Di situ volumesnya subvolume. Oke, sampai ya. Berarti selanjutnya adalah kalau kita udah bikin Docker Compose, berarti kita tinggal bikin deploy-nya. Untuk deploy Laravel, untuk scriptnya pertama name deploy Laravel otomatis. Hostnya, oh iya, kita bikin inventory-nya dulu ya, inventory.ini. Oke, IP-nya di situ, usernya. Jadi karena kita udah SSH key kan, nggak usah ada password lagi, jadi kalau SSH tinggal masuk. Oke, kita berarti tinggal lanjut bikin si deploy-nya. Oke, tadi ya hostnya yang tadi VM2. Nah, habis itu kita become-nya yes. Ini ada teksnya ya, tugas yang bakal dia jalanin. Oke. Pertama, install Docker sama Compose. Biar jadi kalau kita downloadnya Docker doang, kita nggak bakal bisa Compose. Jadi harus ada pluginnya. pt name yang download Docker.io, Docker Compose C2. State-nya ada pesan, update-nya yes. Habis itu yang kedua
pen-nya. Yes. Habis itu kita bikin directory, buat directory di VM2. Filenya itu path-nya itu ke variabel www laravel ben /ben. Untuk state-nya itu dia directory. Di situ ownernya ben, grupnya sama yang tadi ben. Tadi kita bikin ya awal-awal. Untuk name-nya yang keempat kita mau copy yang web tadi yang kita git clone ke VM2. Copy, nah hasil git clone ke VM2. Habis itu copy, source-nya di tadi di mana ya? Sudah kan? Coba kita cek lagi. ls oke. Berarti source-nya itu di /accept/web-ujian. Coba kita cek web-ujian benar. Biar nggak salah ya. Coba web-ujian. ls web-ujian. Oke. ls parkir. Kita maunya ini semua ini ya. Berarti untuk ininya ini ya. Source-nya dari sini. Jadi kita mau copy semua yang dia ada di parkir ini ke Laravel Ben. Oke, berarti kita tinggal deploy source-nya, asat web ujian web dev parkir. Habis itu destination-nya variabel www laravel ben, ownernya ben, untuk grupnya juga ben tanpa spasi. Oke, habis itu ini lagi yang kelima ini. Untuk yang kelima ini buat nge-build ya, run sama nge-scale web container. Build, run, scale. Oke, untuk komennya docker compose up mindy build scale web ben, ada 3 ya. Untuk asnya directory divar sama www laravel ben. Di situ kita migrasi database ya, buat jaga-jaga biar tahunya database malah nggak masuk. Shell docker exec laravel oke, sudah ini ya bikin. Oke, berarti kita tinggal isi playbook
inventory atau oke untuk ini. Oke, jadi tadi saya udah niat, cuman saya tunjukin, saya proxy ya, configure proxy. Oke, jika proxy tadi udah apt install proxy, ini config-nya. Oke, di situ sekarang kita restart ya, restart hub proxy-nya biar settingannya ke ini. Di situ start. Oke, coba status proxy udah jalan ya. Oke, berarti sekarang kita bikin monitoring buat ini. Oke, masih biasa, tinggal nano monitor jasa. Oke, pertama itu pen dash echo monitoring if systemctl is active on a proxy, then echo proxy jalan. Jadi ini buat ngecek kalau proxy jalan atau enggak. Else echo proxy rusak. Jadi dia bakal ngecek proxy-nya ini jalan atau enggak. Jadi pakai sistem CTL ya. Nah, disitu if ping nc status no f no then echo and dua connect else echo dan dua bisa connect, ngecek bisa ngepung atau enggak dan aktif atau enggak VM2 nya. Di situ kontainer SSL
Oke, habis itu ya tadi saya udah bikin monitoring tadi yang baru diperbaikin ya. Jadi pertama echo biasa, kita tambahin dikit. Oke, habis itu sistem CTL ngecek si proxy-nya ini jalan atau enggak, aktif, belum aktif, proxy oke, kalau enggak ya nggak jalan, rusak. Habis itu kita mapping IP si VM2 yang DevOps. Kalau bisa di ping berarti bisa ya, else atau nggak bisa di ping bakal dikasih tahu. Habis itu container count ini berapa banyak kontainer yang ada yang jalan lewat sudah docker ps. Habis itu ini biar sebenarnya nggak perlu sih, misalnya udah ini cuman biar dia apa, nggak usah, kalau sudah nggak usah di ini. Habis itu container count kalau jalan bakal dikasih tahu berapa yang jalan atau enggak. Kalau nggak ada yang jalan berarti nggak ada yang jalan, dikasih tahu juga. Oke, yep. Kita coba fungsinya oke, VM2 bisa dipin, 4 kontainer jalan, berarti statusnya udah oke ya guys. Nah kita kan udah build, udah deploy, udah semuanya. Sekarang coba kita cek wattnya. Dan yep, nah ini nggak tahu ini apa, udah nggak ada. Udah nggak ada, itu random ya, mungkin ini ya. Ya 2 jam 2 ya guys. Belum ya 2 jam. Oke, ya ini ada ya, enter view all ya, pokoknya webnya. Oh ya, ini emang nggak ini ya, nggak bikin ya, nggak sempet. Cuman kayaknya waktu itu juga nggak harus. Ini nggak tahu kenapa ini, mungkin coba kita coba ya, database-nya bisa atau enggak. Tambahin mau apa ke motor, misalnya 2000 pertama, habis itu 3000, max-nya itu 10.000 ya, nge-save ya, ada. Coba lokasi sama satu ya, ada saksinya. Coba untuk cycle do enter, ini mungkin dan memang dari scriptnya ya, tapi mungkin ada yang ini, cuman ya nggak ada yang baru ya, cuman ini doang, kita nggak nambahin lagi. Cuman ya udah, ya ini udah sama persis ya. Iya. Udah 1 Juni, hari Minggu, date-nya udah benar. Coba bisa PDF pak? Oh ya bisa, disediakan parking ya, berarti bisa guys, udah jalan ya, udah bisa nambahin, udah ini berarti udah bisa guys. Oke, mungkin dari itu aja. Maaf jika ada yang kurang, ini udah jam 2 mau tidur ya gitu ya. uh, ya itu aja mungkin ya. Kalau maaf kalau ada yang kurang atau salah kata, itu saja untuk remet hari ini. Moga-moga nggak remet lagi ya, kelas 12.
Ya, oke. Ya, selamat malam ya. Saya mau tidur. Oke, terima kasih udah nonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.